Oh iya, by the way, Mimin lupa menjelaskan kalau di Tionghoanya itu langsung melompat selama 10 tahun. Jadi Tan Yun berkultivasi di dalam menara pagoda suci itu selama 10 tahun guys, sambil bersembunyi. Dan tibalah waktu bagi ke-9 divisi untuk memaksa memilih pemimpin sekte yang baru. Nah, katanya sih yang terpilih adalah murid bernama Qin Wenju yang tidak lain berasal dari klan Qin. Cepat atau lambat satu sekte bakal dikuasai oleh klan Qin guys. Jadi Dewa Pak Boy harus secepatnya bertindak. Tentu kedua pengawal Tan Yun bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk sekarang Tan Yun sudah menerobos ke ranah alam ilahi besar. Tubuh Hong Meng juga mencapai ke tingkat 7. Setidaknya dengan kekuatan ini, musuh di bawah ranah alam ilahi tingkat 8 tidak ada apa-apanya. Karena iblis juga sudah mencapai ke tingkat 8. Musuh di tingkat 9 itu bisa dia bantai habis. Sementara Tato mencapai ke tingkat 7. Wah, Tato dengan tampilan barunya itu makin tampan deh guys. Udah bukan singa emas lagi nih. Kalian mesti ingat ya guys, jangan kira ini tiba-tiba meningkat. Ingat si Tan Yun menghilang selama 10 tahun. Jadi nggak heran mereka meningkat drastis. Dan inilah hari untuk mereka kembali ke sekte Huang Fu. Kusong bakal menjaga pintu keluar rahasia supaya tidak ada satupun orang yang bisa kabur nanti. Karena si Tan Yun berencana membantai semua pengkhianat hari ini juga. Dan perang akan dimulai guys. 是，主人。违令者，格杀勿论，派人守住皇府秘境出口。 Sementara itu, Menggine lainnya sudah ditangkap dan disandra tepat di tengah lapangan. Tujuannya pengen dieksekusi. Nah, inilah sosok ketua sekte baru yang bernama Qin Wenju. Qin Wenju bersumpah akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan sekte Huang Fu sebagai sekte yang mulia. Tentu tetua dari klan Topa tidak senang guys, karena Pangeran Topa lah yang sudah merencanakan semuanya dengan baik. Tetapi yang dapat tahta itu malah orang-orang dari klan Qin. Nah, di sini Tan Tai alias ayahnya ketua Tan Tai sudah tidak berani melawan karena dia mendapatkan ancaman dari leluhur-leluhurnya klan Qin yang sangat kuat guys. Bahkan mereka tidak segan-segan menghancurkan sekte Huang Fu kalau semisal berani menolak Qin Wenju menjadi ketua sekte. Nah lo, Qin Wenju memastikan akan melakukannya terbaik untuk mencari Tan Yun. Ini semua demi balas dendam atas kematian ketua Tan Tai, yaitu anaknya guys. Dia pengen mendapatkan hati dari Tan Tai. Tan Tai hanya bisa mengucapkan terima kasih. Karena si Tan Yun sudah dicari selama 10 tahun tetapi tidak kunjung ketemu. Sekarang mereka menggunakan cara yang lebih sadis, yaitu mengancam orang-orang terdekatnya Tan Yun yang tidak lain adalah orang-orang dari divisi berjasa. Mengeksekusi Shen Suping dan lainnya di hadapan publik supaya si Tan Yun itu keluar guys. Tentu Suping dan lainnya auto ketakutan. Tan Tai juga sudah menunggu-nunggu kemunculannya Tan Yun. Tapi tiba-tiba muncullah Tan Yun yang langsung mencegai Qin Wenju di hadapan semua orang. Akhirnya muncul juga dia Pak Boy ini guys. Para wanita Tan Yun pun auto senang. Akhirnya suamiku datang katanya. Qin Xianghai memastikan kalau Tan Yun berani menghabisi ketua sekte yang baru, maka tidak ada kata selamat bagi para wanitanya. Tapi tiba-tiba tuar. Muncullah si Kusong Xian Kui dan pengawalnya ketua Tan Tai yang menjaga mereka. Nah, mantap. Para wanita Tan Yun pun dilepaskan. Qin Wenju yang terus memohon ampun. Tan Yun hanya tertawa keras. Oh, jadi kau ya pemimpin sekte yang baru. Dia pun langsung melempar Qin Wen ke atas langit dan meledakkan tubuhnya di atas sana dan duar. Membuat Qin Xianghai auto murka besar. Sudah membantai pemimpin sekte terdahulu, sekarang membantai pemimpin sekte yang baru.
Tanyun pun mengeluarkan segel suci patriark. Dengan segel ini, jelas dialah menjadi pemimpin sekte yang baru dan secara resmi. Karena ini sesuai dengan aturan leluhur. Tidak ada yang boleh melawan, guys. Ada yang berani melanggar, maka harus siap untuk dihukum dan dibantai. Para tetua sudah mencari segel itu selama bertahun-tahun. Ternyata ada di tangannya Tanyun. Buat kalian lupa, segel ini Tanyun dapatkan dari puncak menara pagoda suci yang ketua Tantai berikan kepada dia, guys. Itu sudah menjelaskan di episode-episode sebelumnya. Nah, si Tantai alias ayahnya ketua Tantai itu seakan-akan membenci dan murka kepada Tanyun. Terus dia sengaja mengundur waktu pemilihan ketua sekte yang baru, guys. Sebenarnya di waktu itu, dia sudah tahu kejadiannya sebenarnya. Karena si Kusong dikirimkan oleh Tanyun untuk menceritakan semuanya secara diam-diam. Jadi selama ini dia tidak membenci Tanyun, melainkan sengaja menunggu Tanyun sampai cukup kuat dan kembali untuk balas dendam. Mantap. Tanyun mengatakan orang yang membantai ketua sekte di zaman dulu itu bukanlah dia, melainkan orang lain yang menyamar menjadi dirinya. Tapi para tetua tentu tidak percaya tanpa bukti. Sehingga dia pun menunjukkan rekam jejak ingatan ketua Tantai yang menceritakan semua kebenaran itu. Nah, lo. Ketua Tantai menceritakan secara detail bagaimana dia bisa dikhianati oleh tetua-tetua dari ke-9 divisi dan bagaimana sebagian jiwanya yang disimpan ke dalam menara. Itu semua demi hari ini, guys. Yaitu demi mengungkapkan kebenaran. Dari situlah para tetua sadar kalau selama ini mereka sudah ditipu oleh Tanyun yang palsu. Tapi tetua dari klan Topa tidak membiarkannya begitu saja. Dia memfitnah kalau semua ini cumalah tipuan. Rekam jejak ingatan dan segel suci yang Tanyun pegang, itu semuanya adalah palsu. Jadi mereka harus balas dendam atas kematian kedua penguasa sekte, bantai Tanyun. Para tetua pun menerjang untuk bertarung. Tanyun memberikan pengumuman tambahan, guys. Bagi siapapun yang masih mau selamat, maka patuhlah perintah pemimpin sekte baru ini dan bersumpah setia. Karena hari ini, Tanyun akan menghabisi semua pengkhianat dan mata-mata yang ada di sekte. Nah, lo. Untungnya sih ada beberapa tetua yang memang baik, guys. Mereka pun berdiri di sisinya Tanyun. Sementara pertarungan antar para tetua terus berlanjut, Kong Su Yang Chun juga mencoba kabur dari sana. Dia dikejar oleh Sen Supi dan Sen Su Chen. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Kalian mesti ingat ya, guys. Orang yang membuat ayah Suping sakit parah sampai meninggoy itu adalah Kong Su Yang Chun. Jadi inilah harinya untuk balas dendam. Para murid yang lemah segera disuruh untuk pergi dari sini karena kalau terkena imbas dari pertarungan tingkat tinggi mereka bakal meninggoy. Hanya pun memberikan catatan yang berisikan nama-nama dari mata-mata dan pengkhianat yang ada di sekte Huangfu. Nah, si Ying dan si Meng Yi ditugaskan untuk menangkap para pengkhianat ini, guys. Segera dia dan Meng Yi pun pergi dari sana. Tapi gak lama dari itu muncullah sosok master kuat di atas langit. Master ini sudah berada di atas alam dewa. Inilah sosok leluhur dari keluarga Yuan, guys, yang sangat kuat. Namanya Senior Yuan. Dan keluarga Yuan sudah lama bersumpah setia kepada sekte Huangfu. Senior Yuan sudah mengasingkan diri selama 4000 tahun dan baru muncul sekarang. Dia menyerang tetua penegak hukum sampai berlutut. Jadi tetua penegak hukum ini adalah keturunan dia, guys. Karena Senior Yuan tahu bawahannya ini sempat berkhianat dan bertindak curang pada kompetisi sebelumnya. Sang tetua langsung memohon ampun dan meminta maaf. Dia memastikan akan membantu melawan para pemberontak. Tetapi sedang asik ngomong,
tiba-tiba muncullah sosok master kuat lainnya yang langsung beradu kekuatan melawan senior Yuan. Wah, siapakah leluhur itu guys? Sekarang pertarungan antar leluhur bakal dimulai. Ini sudah bukan pertarungan antar murid lagi. So biar pada nggak kepo, kita lihat apakah si kera iblis dan Tatho bakal keluar untuk ikut bertarung. Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler untuk part 316 Nitian Cecun. Jadi guys, Senior Yuan mengatakan terakhir kita bertarung tepat di 6500 tahunnya lalu, dan kita belum menentukan siapakah yang menang, siapa yang kalah. Inilah hari untuk kita menyelesaikan itu semua. Tapi ternyata leluhur musuh tidak ingin bertarung, karena kedatangannya cuma ingin menyelamatkan para anggota klan Jin, yang berarti dia ini berasal dari leluhur klan Jin guys. Sang leluhur juga memastikan perang ini terus berlanjut, pasti banyak murid sekte Huangfu yang akan meninggoy. Tetapi Tan Yun tidak membiarkannya. Dia pengen tahu seberapa lamakah Senior Yuan bisa menahan leluhur ini.